Ya, ke informasi lainnya pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan 0,27% hingga menembus 18.015 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi. Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai rupiah ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah kalangan menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini mencerminkan kuatnya tekanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ditambah sentimen domestik yang masih kurang kondusif. Selain itu, sejumlah data ekonomi Amerika yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar turut memperkuat mata uang negeri paman Sam. Ya pemirsa, rupiah makin melemah, rakyat pun semakin resah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus Rp18.000. Di tengah intervensi Bank Indonesia dan kenaikan suku bunga acuan, publik mempertanyakan apakah pelemahan ini hanya gejolak sementara atau sinyal adanya struktural yang lebih dalam. Bahkan kondisi ini tentunya membuat masyarakat semakin gelisah. Menanggapi situasi perekonomian ini, sudah tepatkah yang dilakukan oleh pemerintah? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat ekonomi, ada Pak Yanuar Rizky. Baik, selamat sore Pak Yanuar. Apa kabar? Sore Mas. Sore Mas, ya. Baik, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Seberapa serius kondisi ini jika dibandingkan dengan krisis nilai tukar yang pernah dialami Indonesia pada sebelum-sebelumnya? Baik, gini ya, kalau kita bicara krisis itu bukan bicara apa yang ada di kurva saat ini. Jadi artinya yang harus kita lihat itu adalah sinyal di depan kurva. Ya, jadi sinyal di depan kurva, apakah kita punya potensi krisis atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang mengatakan kita punya potensi di depan kurva krisis, itu bukan hari ini sudah krisis. Ini biar clear gitu ya, biar clear masalahnya. Nah jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tahun 98 ya, ini belum pada momentum 98-nya, ya. Tapi ada momentum sebetulnya yang dibaca oleh pasar, Indonesia memiliki masalah struktural terkait dengan nilai tukar mata uangnya, ya. Kalau tahun 98 masalahnya itu akibat dari eksposur berlebihan dari perbankan domestik yang kemudian menjadi bank yang jadi channeling bagi para pengusaha untuk mengambil utang ke perbankan luar negeri. Artinya kan sebetulnya utangnya itu dalam US dollar, belanjanya dalam rupiah. Nah pada saat itu tuh kondisinya tuh terjadi over exposure di situ. Nah kalau sekarang di tahun 2026 ini bahkan sebetulnya sinyal ini sudah terlihat dari sinyal tahun 2024 dan bahkan 2025 pertama kali MSCI mengatakan adalah persoalannya terkait dengan penerimaan negara. Jadi kalau sekarang isunya itu sebetulnya over exposure yang ada di posisi fiskal pemerintah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu sebetulnya fiskal pemerintah ini sejak tahun 2008 membiayai defisitnya di pasar keuangan komersil dengan menjual surat berharga negara di pasar keuangan komersil. Jadi artinya fiskal pemerintah juga inline dengan pasar. Nah, saya ingin mengatakan gini, kalau orang mengatakan bahwa di tahun 96, 97 itu, dari 2.500 langsung begitu ada krisis langsung ngehit ke 17 ribuan. Kalau sekarang itu kan orang selalu mengatakan, kita ini kan sebetulnya dari 16.000, 16.500 ke 18.000. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, rupiah kita ini pelan tapi pasti sejak 2011 tuh melemah terus. Nggak pernah dalam keseimbangan baru yang menguat. Nah, problemnya yang terjadi saat ini, orang selalu bilang terkait dengan kondisi dinamika global, geopolitik, dan sebagainya. Nah, gimana kita ngelihatnya? Ya, ngelihatnya itu sebetulnya gini. Tadi pengantar dari Sindo mengatakan ada ekspektasi pasar terhadap ekonomi Amerika di atas ekspektasi sehingga US dollar index menguat. Nah, jadi ketika kemarin tadi subuh waktu Indonesia Barat, itu adalah closing market di Amerika Serikat di hari Rabu kemarin.
ya subuh tadi. Itu kan yang menembus di 18.000 sekian. Kalau kita lihat dalam situasinya pada subuh tadi, sebetulnya yang dikatakan US dollar indeksnya menguat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang melemah itu rupiah, karena sebelumnya udah 17.900 sekian, nembus 18.000. Singapura dolar juga melemah, Malaysia ringgit juga melemah, Vietnam dong juga melemah. Tapi kita harus lihat di hari Jumat, Mas. Di hari Jumat kemarin, jadi closing market US di Jumat, subuh waktu Indonesia Barat hari Sabtu, posisinya US dollar index itu melemah. US dollar index melemah, yang namanya Singapura dolar menguat, yang namanya Malaysia ringgit menguat, yang namanya Vietnam dong menguat, rupiah kita melemah. Nah, kita bacanya kalau ini konsisten terkait dengan dinamika global, dalam hal ini volatilitas yang bisa diakibatkan oleh harga minyak, yang volatilitasnya juga menggerakkan US dollar index, sebetulnya ketika volatilitas US dollar indeksnya menguat, ya kita melemah. Ketika volatilitas US dollarnya melemah, kita ya menguat. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, problem rupiah sinyalnya bukan hanya masalah terkait dengan dinamika global. Jadi ada masalah di rupiahnya itu sendiri. Nah, apa masalahnya? Masalahnya sebetulnya terkait dengan persoalan-persoalan fiskal. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran dulu, ya, itu dari sudut pandang fundamentalnya. Nah, pasar melihat sebetulnya dalam pengelolaan fiskal ini, pemerintah ini kan seolah-olah kayak nggak ada masalah, bahkan mengatakan fundamental kita kuat dan sebagainya. Padahal pasar melihat bahwa sebetulnya pemerintahan ini akan membiayai defisit melalui pelebaran surat utang. Nah, kalau pelebaran surat utang, pada dasarnya pasar akan melihat pada akhirnya pemerintah Indonesia akan membutuhkan asing itu masuk lagi untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Nah, di sini sebetulnya inti persoalannya. Kita bicara dulu tentang teknikalnya dulu. Teknikalnya dulu sebetulnya dengan US Treasury Yield, ya, jadi surat utang pemerintah Amerika Serikat di pasar sekunder itu naik ke angka 4,2 sampai 4,5. Bahkan kemarin ketika Jepang itu menjual US Treasury ke 4,6. Artinya kalau sekarang kita bersaing dengan US Treasury Yield yang dalam US dollar itu ada di 4,5. Anggap saja kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Periwarjo, Gubernur BI, bahwa volatilitasnya kan stabil, dia bilang 5,5%. Tapi ketika misalnya US Treasury Yield-nya itu ada di 3%, kalau volatilitas kita 5,5%, akan ketemulah angka 7. Maka US Treasury Yield kita hari ini itu ya tidak bermasalah buat investor, artinya masih sebanding. Tapi kalau yang terjadi US Treasury Yield-nya naik ke 4,5 ditambah 5,5, ya nggak ketemu lagi angka 7. Nah, sementara pemerintah punya agenda untuk menahan yang namanya US Treasury Yield surat utang negara kita untuk menunjukkan bahwa semua ini baik-baik saja. BI terus melakukan stabilisasi terhadap harga SBN, pemerintah Bond Stabilization Fund, maka yang terjadi buat investor tidak ada insentif gain untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia karena tidak ada repricing di SBN-nya. Nah, karena SBN-nya itu dipegang, asing itu tinggal pegang 13%, jadi mayoritas dipegang oleh perbankan, Bank Indonesia dan sebagainya. Dia hanya melihat repricing aset hanya bisa dilakukan melalui saham. Itu yang bisa menjelaskan kenapa sahamnya terus digeser ke bawah. Karena untuk merepricing yang namanya suku bunga pasar uang. Jadi gini loh, Pak Peri selalu bilang, jangan lihat angkanya, maksudnya itu jangan lihat 18.000-nya, tapi lihat volatility-nya. Tapi saya juga ingin mengatakan, ada yang tidak fair, Pak Peri katakan, bahwa sebetulnya suku bunga pasar uangnya naik seiring dengan global US Treasury Yield yang ke 4,5. Jadi nggak bisa Pak Peri untuk mengatakan bahwa 5,5 itu masih cukup buat pasar, nggak bisa. Karena pasar sendiri sudah dalam posisi yang tinggi. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, secara teknisnya wajar kalau pada akhirnya investor itu lebih memilih membeli US Treasury Yield
lebih memilih membeli yang memberikan yield lebih tinggi, dan dia melakukan repricing terhadap pendapatannya di Indonesia. Nah, untuk repricing itu artinya suku bunga pasar uangnya harus dinaikin. Nah, dinaikinnya pakai apa? Saham ke bawah, terus turun. Nah, kalau cuman alasannya terkait dengan repricing akibat balancing suku bunga, ya seperti saya ceritakan tadi, Mas. Seperti juga terjadi di Singapura dolar, Malaysia ringgit, dan sebagainya. Dia begitu repricing, dia ngikut dengan pola repricingnya volatility US dollar index. Nah, kita enggak. Nah, jadi kalau di sisi itu, sebetulnya sesuai dengan judul ini, sudah ada tanda-tanda keresahan. Jadi rupiah ini, Mas, kalau kita lihat, sejak Januari, ya, sampai dengan April, menurut OJK, terjadi peralihan tabungan rupiah ke falas sebesar 22%. OJK mengatakan itu masih wajar-wajar saja. Nah, artinya sebetulnya BI mengatakan di Maret 100.000 kurangin ke 50.000, kurangin ke 25.000. Artinya sebetulnya apa? Orang di luar market participant, penabung, merasa bahwa rupiah semakin tertekan sama US dollar. Lihat market. Nah, apa sekarang yang menurut saya sebetulnya pemerintah ini berkontribusi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rupiah. Karena overstatement. Misalnya Menteri Keuangan, dia bilang, minggu depan 15.000 tuh nggak kejadian, malah yang ada naik terus. Jadi yang awam-awam melihat bahwa, waduh, ini kredibilitas ucapan pejabat pemerintah ternyata negatif terus direspon pasar. Yang ini nih, kemudian masuk menukarkan rupiahnya ke falas. Ini dilihat oleh market secara keseluruhan, berarti Indonesia sekarang mengalami yang namanya persoalan kepercayaan di dalam negerinya sendiri. Baik. Ini yang membuat rupiah tambah berat. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa rupiah ini sebetulnya yang paling menarik adalah melihat posisi di Jumat kemarin ketika US dollar indeksnya melemah, rupiah tetap lemah. Jadi artinya rupiah ini sebetulnya sudah mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan fiskal dan juga yang mengakibatkan masyarakatnya juga tidak percaya ke rupiah.